Selamat pagi anak-anak. Di dalam bab yang keempat ini kita akan belajar tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia menurut Alkitab. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 itu tentang hukum kasih. Di sana ada seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama. Ya, tapi pertanyaan seorang Farisi ini ditujukan hanya untuk mencobai Yesus ketika itu. Dan Yesus mengatakan bahwa hukum itu sama pentingnya, walaupun hukum yang pertama itu disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Kita tahu bahwa di dalam dua hukum ini, yang pertama itu tentang kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seorang Farisi ini hendak mencobai Yesus dengan hukum ini. Seorang Farisi yang mencobai Yesus, dia berharap bahwa Yesus mengatakan atau hanya memilih satu. Tapi Yesus mengatakan bahwa kedua hal itu adalah penting. Dua-duanya sangat penting. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Sehingga kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita, dan sudah pasti kita juga bisa mengasihi sesama kita. Mengapa demikian? Karena Allah yang tidak terlihat atau tidak nampak secara fisik, kita bisa mengasihi Dia dengan sempurna. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang secara fisik Dia nampak dan Dia bersama-sama dengan kita. Jadi kedua hukum ini sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, gitu. Nah, bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9 dan juga 4 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi tidak membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ini artinya bahwa ketika kita mengatakan aku adalah terang, atau aku sudah bertobat, atau aku sudah mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, maka firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah sama saja bohong, atau dikatakan dia tetaplah hidup di dalam kegelapan saat itu, ketika dia tidak bisa mengasihi sesamanya. Kemudian di dalam pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya, ketika kita mengatakan, aku mengasihi Allah, menurut firman Tuhan yang dikatakan di sini, tapi dia membenci saudaranya, itu berarti sama aja kita juga berdusta di hadapan Allah. Ya, jadi kedua hukum ini sangat berkaitan erat, di mana ketika kita mengasihi Allah, sudah pasti kita juga bisa mengasihi manusia. Kenapa demikian? Contohnya, ketika kita mengasihi Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan berdusta, jangan membunuh, jangan membenci, ya. Tapi ketika kita membenci sesama kita, berarti kita tidak mengasihi Allah. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan jangan membenci musuhmu, jangan membenci sesamamu, dan kita tidak membenci sesama kita, kita tidak membenci musuh kita, itu artinya kita sudah mengenal Allah, kita mengasihi Allah. Sekarang memandang demokrasi dan HAM sebagai tanggung jawab bersama.
Di sini ada seorang teolog yang bernama Jurgen Moltmann. Dia berasal dari Jerman dan dia lahir tanggal 8 April 26. Dia mengatakan demikian, ini menurut Jurgen. Allah yang menyatakan diri kepada Israel dan orang Kristen adalah Allah yang membebaskan dan menebus mereka. Artinya Allah yang menyatakan dirinya atau menampakkan dirinya kepada orang Israel dan juga orang Kristen saat ini, itu adalah Allah yang membebaskan dan menebus mereka. Ya, jadi Allah yang dikenal oleh Allah Israel dan saat ini kita kenal juga, itu adalah Allah yang membebaskan kita, yang menebus kita. Kita tahu bahwa Yesus dengan kasihnya, dia merelakan dirinya, nyawanya, untuk menyalibkan dirinya, menebus kita, ya, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Tindakan Allah yang membebaskan dan menebus dalam sejarah mengungkapkan masa depan sejati manusia, ya, ini menjadi gambar Allah. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah, itu memberikan pembebasan dan penebusan di dalam sejarah dunia. Ya, kenapa Allah melakukan hal itu? Karena Dia ingin memberikan masa depan kepada manusia, ya, mengembalikan citra kita atau gambaran kita di hadapan Allah, mengembalikan kemuliaan kita di hadapan Allah, sehingga kita memiliki masa depan, yaitu keselamatan, ya, hidup yang kekal. Itulah masa depan, itulah yang diberikan Allah kepada kita melalui pembebasan dan penebusan kita. Sebagai gambar Allah atau citra Allah, rupa Allah atau imago-nya Allah, manusia itu mestinya memiliki martabat yang lebih tinggi dan mulia, sehingga HAM tidak boleh dirampas dan diinjak-injak. Merampas dan menginjak-injak hak asasi manusia berarti menghina dan melecehkan Sang Pencipta sendiri. Kenapa demikian? Kita sebagai gambaran Allah, kita itu memiliki martabat yang tinggi dan mulia, sehingga ketika ada orang yang menginjak-injak hak asasi manusia, mengambil hak mereka, itu berarti sama aja kita itu menghina atau melecehkan penciptanya. Kita menghina Allah kita. Mengapa demikian? Karena baik orang yang sempurna secara fisik atau normal secara fisik ataupun mental, dan Tuhan juga menciptakan orang yang tidak secara fisik tidak seberuntung dengan kita, namun itu juga adalah ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah. Sehingga ketika kita melecehkan orang yang tidak seberuntung dengan kita, baik itu secara fisik, mental, atau apapun itu, berarti kita sama aja menghina pencipta kita, ya, karena baik kita ataupun dia, kita sama-sama diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Seorang tokoh bernama Ignaz Claden mengatakan, penghormatan kepada hak asasi dipandang dari sudut iman Kristiani dan teologi Kristen adalah sama saja dengan penghormatan kepada setiap orang yang perwujudan citra Allah atau gambar Allah sendiri. Jadi menurut Claden ini, Ignaz Claden ini, ketika kita menghormati hak asasi manusia, ya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sebagai iman kita, sebagai teologi Kristen kita, menurut Ignaz Claden, jadi ketika kita bisa menghormati hak asasi manusia, itu artinya kita sama saja bisa menghormati Allah kita. Ya, ketika kita bisa menghargai hak asasi manusia, maka kita juga bisa menghormati Allah kita, perwujudan citra manusia kita sebagai gambar Allah kita. Sehingga tadi bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tidak bisa dipisahkan.
Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, maksud dari ayat ini adalah tentang tabur tuai. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingatlah terdahulu setiap resiko dan konsekuensi yang akan kita dapat. Setiap pilihan itu selalu ada konsekuensinya, entah itu baik atau buruk. Jadi tabur tuai sampai kapanpun itu akan berlaku. Contohnya begini, ketika kalian menabur atau menanam bibit mangga, tapi kalian mengharapkan ketika dia besar, bertumbuh, pohon itu bertumbuh menjadi besar, kemudian dia menghasilkan buah. Nah, buahnya kalian mengharapkan buah durian, misalkan durian yang keluar. Kalian menanamnya mangga, berharap keluarnya durian, ya nggak akan bisa. Ya, ketika kalian menanam mangga, ya kalian akan mendapatkan mangga. Kalian menanam durian, kalian akan mendapatkan durian. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika yang kalian tabur itu adalah kebaikan, maka kalian pun juga akan menerima kebaikan. Sekalipun ketika kita menaruh kebaikan kepada satu orang, misalkan kita menaruh kebaikan kepada si A, nah belum tentu si A itu mengembalikan kepada kita kebaikan yang sudah kita berikan. Tapi jangan berputus asa. Ketika kita tidak mendapatkan kebaikan dari si A, maka Tuhan mengirimkan si B untuk memberikan kebaikan yang sudah kita tabur. Ya. Nah, begitu juga dengan hal yang buruk. Kalau kita menabur kebencian, maka orang lain pun juga akan kita akan menuai kebencian. Ya. Kalau kita menaburnya kasih, maka orang lain juga akan memberikan kasih kepada kita. Jadi Matius 7 ayat 12 ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya kalau kamu ingin dikasihi, ya kamu juga harus mengasihi orang lain. Ketika kamu ingin dihargai, maka kamu juga harus bisa menghargai orang lain. Dan ketika kamu ingin dihormati orang lain, kamu juga harus bisa menghormati orang lain. Bukan hanya menghormati orang yang lebih tua, tapi juga menghormati dan menghargai orang yang lebih muda. Maka ketika kamu melakukan hal yang baik, kamu pun juga akan menerima hal yang baik pula. Gitu. Jadi untuk menghadapi masalah yang menyangkut pelanggaran terhadap demokrasi dan HAM, gereja dan orang Kristen itu harus mendidik warga gereja dan anak-anaknya agar mereka menjadi sadar akan hak tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ya, jadi tugas ini itu adalah bukan hanya tugas pemerintah aja, atau bukan tugas kepala keluarga aja, atau bukan hanya tugas kita aja, enggak. Tapi tugas yang diberikan ini untuk menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran demokrasi dan HAM itu diberikan baik kepada gereja, orang Kristen, itu semuanya, pemerintah, orang tua, itu harus mengerti, memahami bahwa kita harus mendidik anak-anak kita, ya. Supaya apa? Supaya mereka itu menjadi sadar, memiliki mindset yang baik tentang citra Allah, gambaran Allah, tentang hak asasi atau hak yang mendasar yang diberikan oleh Allah, gitu. Jadi kita memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban sebagai warga negara. Sehingga setiap tanggung jawab itu pasti ada kewajiban. Setiap hak yang kita tuntut pasti ada kewajiban yang harus kita berikan juga. Tanggung jawab dalam membangun kesadaran demokrasi dan HAM bukan hanya merupakan tugas pemerintah, namun menjadi tugas gereja. Ya, ini menjadi tugas kita semua bersama-sama. Sehingga kita semua perlu berjuang
dalam pembebasan banyak orang Indonesia dari keterkungkungan dan belenggu oleh berbagai hal seperti kemiskinan, konsep tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang keliru, pemahaman yang keliru tentang seks dan seksualitas, konsep tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dan lain-lain. Jadi bukan hanya tugas pemerintah saja, atau bukan hanya tugas gereja saja, atau bukan hanya tugas kita saja, tapi ini adalah tugas kita semua bersama, ya. Karena kita hidup di dalam satu tempat yang sama, ya, berada di dunia yang sama. Sehingga ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Kita harus berjuang untuk membebaskan semua masyarakat Indonesia ini yang dia terbelenggu atau terkungkung dengan berbagai hal seperti kemiskinan tadi, ya. Bagaimana caranya supaya masyarakat yang mengalami kemiskinan atau berkekurangan, bagaimana yang berkelimpahan itu bisa memberi kepada mereka yang berkekurangan. Kita harus sama-sama berjuang, apalagi di momentum saat ini, pandemi corona ini, ya, begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita bisa melakukan mulai dari hal yang terkecil, misalkan kita berbagi sembako bisa, atau kita menjaga diri kita sendiri, tidak berkerumun di tempat keramaian, kita tidak melakukan hal-hal yang misalkan seperti kemarin ceroboh, demonstrasi seperti itu, sehingga mengakibatkan meledaknya pertambahan virus corona ini, ya. Dan kita harus memahami saat ini bahwa kita tahu kita mengalami kebosanan, kita mengalami keterbelenggu, ya, kita terbelenggu, tidak bisa bebas kemana-mana, ya. Tapi kita juga harus punya mindset yang juga sehat. Kita harus juga berjuang. Kalau kita semua berpikir bahwa nggak apa-apa, aku kemana-mana, aku bebas, tapi kita tidak menjaga protokol kesehatan kita, ya berarti kita menyerahkan nyawa kita, seperti itu. Jadi kita harus berjuang bersama-sama. Jangan memiliki pemikiran-pemikiran yang konyol hanya karena aku ingin bebas, aku ingin menuntut hakku. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita juga harus memikirkan untuk kepentingan bersama. Kemudian tentang konsep kedudukan laki-laki dan perempuan. Perempuan dahulu kala itu sangatlah direndahkan, ya, tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tapi ketika kita mau berjuang, ya, ketika itu seorang tokoh perempuan berjuang, dia berjuang sehingga perempuan bisa memiliki kedudukan yang sama dengan lelaki. Yang dahulunya perempuan tidak bisa memimpin, namun saat ini perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, ya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada suatu perjuangan, gitu, dan hal-hal yang lainnya.